IKN, tantangan dan peluang pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. IKN bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menata ulang dinamika sosial politik Indonesia. Dirancang sebagai simbol kemajuan dan keberlanjutan, IKN, A City for All, diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat kesatuan nasional dengan menonjolkan keberagaman Indonesia. Andrinov A. Chaniago, salah satu penggagas utama ide pemindahan ibu kota, menekankan pentingnya dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan ini. Dalam visi Indonesia 2033, Andrinov melihat pemindahan ibu kota sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa serta mendorong pembangunan yang lebih merata. Buku terbaru yang ditulis oleh Andrinov bersama M. Jehansyah Siregar, dengan judul 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota, menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat dan merata. Buku ini diharapkan dapat memperkaya gambaran tentang IKN dan pengembangannya dalam konteks kebutuhan sebuah ibu kota bagi Indonesia yang maju, madani, dan modern. Sejak 9 Desember 2008, isu pemindahan ibu kota telah dibahas dengan fokus pada memindahkan epicentrum ke Kalimantan untuk mengatasi masalah DKI Jakarta, seperti kemacetan, polusi, banjir, dan kriminalitas. Usulan pemindahan ibu kota sebenarnya telah muncul sejak era Bung Karno, Palangkaraya, lalu Pak Harto, Jonggol, hingga Pak SBY. Tetapi baru sekarang keputusan tersebut terwujud dengan dukungan ilmiah dan kebijakan yang kuat. Dalam konteks pemindahan ibu kota, Jehansyah Siregar menambahkan bahwa dukungan keputusan politik, terutama dari Presiden, sangat penting. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 2022 tentang IKN, membuktikan itikat yang kuat untuk mencari solusi ibu kota negara sekaligus menjadi landasan yuridis implementasi IKN. UU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, biodiversity, hingga keterlibatan masyarakat adat. Proses pemikiran tentang pemindahan ibu kota sendiri telah dimulai sejak era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2012 hingga 2014, yang melihat kebutuhan mendesak untuk pemindahan ibu kota akibat masalah Jakarta yang kian menumpuk. Penelitian Andrinov A. Chaniago, memindahkan epicentrum ke Kalimantan, diserahkan kepada Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden, untuk meneruskan konsep ibu kota dengan mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan, selama bertahun-tahun hingga IKN akhirnya mulai dibangun di Kalimantan Timur. Danis menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tersebut air minum yang terdistribusi di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN sudah bisa diminum. Terkait bakteri Escherichia coli, dia juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari Sukovindo air minum yang terdistribusi di KIP IKN tidak mengandung bakteri tersebut. Saya bicara data aja ini, dari laporan Sukovindo bahwa bakteri Escherichia coli-nya 0 menurut Sukovindo. Laporan ini isunya baru Agustus, kata Danis. Menurut dia, Danis menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tersebut air minum yang terdistribusi di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN sudah bisa diminum. Terkait bakteri Escherichia coli, dia juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari Sukovindo air minum yang terdistribusi di KIP IKN tidak mengandung bakteri tersebut. Saya bicara data aja ini, dari laporan Sukovindo bahwa bakteri Escherichia coli-nya 0 menurut Sukovindo. Laporan ini isunya baru Agustus, kata Danis. Menurut dia, sebetulnya air minum itu ada 3 kategori. Pertama yang berhubungan dengan mikrobiologi seperti terkait bakteri, kemudian ada juga yang berhubungan dengan fisik artinya kekeruhan, bau dan sebagainya, lalu terkait warna dan ada yang bersifat terkait dengan kimia, logam dan sebagainya.
Sebagai informasi, PLT Kepala Otorita IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono meminta Sukovindo untuk menguji kembali air minum yang dikonsumsi langsung dari Persil untuk memastikan kualitas air tidak berubah dari instalasi pengolahan air minum, IPA. Air minum sudah mulai masuk ke gedung-gedung mulai dari Istana Negara dan Istana Garuda sampai dengan Hotel Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Air minum tersebut sudah masuk ke gedung dan bangunan yang berada di KIP IKN, seperti Istana Negara, Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kementerian Koordinator, sampai dengan Hotel Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), melaporkan suplai air bersih yang telah tersedia di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, memiliki kualitas yang aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat dari keran. Suplai air tersebut tidak hanya bersih, tapi juga dikelola menggunakan sistem pengelolaan air potable water, sehingga air yang dihasilkan aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Suplai air di IKN telah dipersiapkan melalui uji tes mengalirkan air minum dari intake Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, ke reservoir di IKN yang berjarak 15,8 km. Sistem pengolahan air baku dari bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan air di IKN hingga 1 dekade ke depan. Bos IKN minta tambahan anggaran 26 triliun rupiah buat pemeliharaan gedung. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 26 triliun rupiah pada 2025. OIKN mendapat alokasi 505 miliar rupiah dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya. Kami mengusulkan, kalau bocorannya 26 triliun rupiah, untuk pemeliharaan infrastruktur, kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 20 Agustus. Ia menjelaskan anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke Pagu OIKN mulai tahun depan. OIKN sendiri yang tadinya 505 miliar, kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya. Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 tower apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri, RTJM, bendungan Sepaku Semoy, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN. Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar 75,63 triliun rupiah. Nilainya turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai 149,76 triliun rupiah. Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya 4,1 triliun rupiah. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar 35,37 triliun rupiah. Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya. Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya, RAPBN, itu 75 triliun rupiah. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan, ujarnya. Nanti tanggal 28 Agustus, kami rapat di DPR mudah-mudahan mungkin ada perubahan, pungkasnya.